Halo para penghuni planet manapun yang ada di seluruh universe, kembali lagi di Lazy Movie dan selamat datang di dalam plot film misteri fantasi dari sebuah live action anime Jepang berjudul Sakura dari Reset. Yang animenya sendiri bisa kalian tonton langsung di aplikasi VidNow yang tidak hanya memberi tontonan berkualitas gratis, namun juga hadiah-hadiah menarik yang bisa kalian cairkan ke akun Dana kalian dan terbukti 100% membayar. Ini aku nyoba narik 100 perak aja, langsung ditransfer loh saat itu juga tanpa delay. いろんな言葉を交換しましょう。そうすることに意味はあるかな? Serunya lagi, selain menyediakan banyak sekali seri-seri anime keren, VidNow juga punya segudang film seru lainnya yang juga bisa kalian tonton secara gratis. Termasuk dengan film-film drama Korea maupun film-film yang baru rilis lainnya. Apalagi VidNow juga menyediakan cuan melimpah buat kalian yang suka mager dan rebahan saja di rumah. Caranya sangat gampang, kalian bisa mengumpulkan koin dari login harian, menonton film dengan durasi tertentu, atau mengundang teman-teman kalian untuk join ke dalam VidNow menggunakan kode referral kalian sendiri. Kalau masih kurang, ada tugas lain yang bisa kalian kerjakan untuk mendapatkan koin tambahan. Seperti menonton iklan tertentu, memasang aplikasi yang diminta, serta memainkan game seru yang ada di VidNow. Plus, kalian juga bisa memasukkan lucky code Lazy123 untuk mendapatkan lebih banyak koin lagi. Nantinya semua koin yang sudah kalian dapatkan bisa kalian tarik ke dalam akun Dana kalian. Kurang apa lagi coba, nonton film dapat hadiah. Jadi tunggu apa lagi? Download VidNow sekarang juga, linknya ada di deskripsi. Berlatar di sebuah kota kecil di Jepang bernama Sakurada yang sekilas tampaknya tidak ada yang istimewa. Namun kenyataannya, sebagian besar penduduk kota Sakurada ini memiliki kemampuan uniknya masing-masing. Beberapa dari mereka memiliki kemampuan ringan untuk membantu kehidupan sehari-hari, dan ada juga beberapa orang dengan kemampuan berat yang mampu melukai orang lain. Namun ada juga segelintir orang yang sama sekali tidak memiliki kekuatan apapun. Anehnya, kekuatan ini hanya berlaku di dalam kota Sakurada. Karena begitu orang yang memiliki kemampuan unik keluar dari kota ini, mereka akan segera melupakan kemampuannya dan hidup menjadi manusia normal. Salah satu penduduk Sakurada adalah seorang pemuda SMA bernama Kei Asai yang memiliki kemampuan langka untuk bisa mengingat, mendengar, dan merasakan semua hal yang pernah dia temui tanpa bisa melupakan detail sekecil apapun. Dan sebenarnya Asai bukanlah penduduk asli Sakurada. Dia datang ke kota ini ketika dia masih anak-anak. Di mana saat itu, Asai kecil yang pulang dari sekolah menggunakan kereta api tiba-tiba dihampiri oleh seorang wanita yang kemudian menyerahkan sebuah telepon kepadanya. Dan dari dalam telepon itu terdengar suara seorang wanita lain yang mengaku bernama Witch yang meminta Asai untuk berhenti di stasiun Sakurada demi memenuhi takdirnya. Dan setelah memasuki kota inilah, Kei Asai mendapatkan kekuatannya. Saat ini Asai memiliki hubungan istimewa dengan gadis teman sekelasnya bernama Misora Haruki, yang memiliki kemampuan untuk bisa memutar atau mereset waktu maksimal 3 hari ke belakang. Pada awalnya, Haruki sering menggunakan kekuatan resetnya untuk memperbaiki hal-hal kecil seperti ketika seseorang yang dia temui terlihat sedang bersedih. Namun selama 2 tahun belakangan ini, Haruki hanya mau menggunakan kemampuannya jika dia mendapatkan perintah dari Asai. Hal ini disebabkan karena pada suatu hari, riset waktu yang dilakukan oleh Haruki justru membuat salah seorang sahabat baik mereka bernama Soma Sumire meninggal karena tenggelam di sungai. Dan meskipun kejadian ini sangat aneh, mengingat Soma adalah anggota dari klub renang, namun kejadian tersebut tetap membuat Haruki merasa sangat bersalah. Terlebih lagi, Soma jugalah yang telah memperkenalkannya kepada Asai. Sementara itu, dengan kemampuan-kemampuan unik yang merajalela di kota, pihak pemerintah setempat pun berinisiatif untuk mendirikan sebuah organisasi khusus bernama Bureau Administration, yang bertugas untuk selalu mengawasi dan mendata semua kekuatan yang dimiliki oleh setiap orang. Hal ini dilakukan untuk mengontrol aktivitas berlebih guna membuat kota Sakurada tetap berada pada keseimbangan. Dan tidak jarang, Bureau Administration memanggil beberapa orang dengan kekuatan uniknya untuk membantu memecahkan masalah. Kembali ke masa sekarang di mana pagi itu di tanggal 17 September, Asai dan Haruki yang sedang berangkat ke sekolah mendadak mendapati teman sekelas mereka yang bernama Minami mengalami sebuah kecelakaan dan sedang berada di ambang kematian. Dan karena Minami adalah murid periang dan baik kepada semua orang, Asai pun mengizinkan Haruki menggunakan kemampuannya untuk mereset waktu ke 2 hari sebelumnya di tanggal 15 September. Setelah Haruki menggunakan kekuatannya secara otomatis, semua orang tidak akan bisa mengingat apa yang baru saja terjadi.
Namun hal ini tidak berlaku kepada Asai karena dia mampu mengingat semuanya. Sehingga setelah riset dilakukan, dia lantas menceritakan kepada Haruki mengenai kematian Minami yang akan terjadi dalam 2 hari ke depan. Akan tetapi, karena takdir Minami tidak bisa dirubah secara paksa, Asai lantas menemui teman sekelasnya bernama Tomoki yang memiliki kemampuan untuk mengirimkan suara kepada siapapun yang ada di kota Sakurada melalui telepati. Asai meminta agar nanti di tanggal 17 September, Tomoki mengirimkan suara kepada Minami pada waktu dan jam yang telah ditentukan untuk memintanya berhenti bersepeda. Singkatnya, 2 hari kemudian, Tomoki pun menjalankan permintaan tersebut dan pada akhirnya berhasil menyelamatkan Minami dari tanggal kematiannya. Minami, abra! Asai dan Haruki yang bertemu di balkon sekolah merasa cukup lega dan bahagia karena telah berhasil membantu Minami. Meskipun Minami sendiri tidak akan pernah bisa mengetahui apa sebenarnya yang telah terjadi. Setelah itu, Haruki segera menyalakan rekaman di ponselnya guna melakukan penyimpanan waktu. Di mana setelah Haruki melakukan hal tersebut, dia tidak akan bisa lagi melakukan riset melewati waktu yang telah dia rekam saat ini. Terlebih lagi, kekuatan Haruki juga hanya bisa digunakan sekali dalam 24 jam. Maka dari itu, untuk bisa membantu orang lain secara teratur, Asai dan Haruki bergabung ke dalam organisasi bernama Biro Service. Sebuah organisasi cabang khusus yang berada di bawah pengawasan langsung dari Biro Administration. Di sisi lain, ada seorang gadis bernama Oka Eri yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi pikiran orang lain. Di mana ketika seseorang menatap mata kanan Eri yang berwarna merah, orang tersebut seketika itu akan lupa bagaimana cara menggunakan kemampuannya hingga Eri mengembalikan ingatannya. Dan meskipun kekuatan ini adalah manipulasi pikiran, namun Eri lebih suka menyebut dirinya sebagai pencuri kekuatan orang lain. Eri sendiri dulu adalah teman sekelas Asai yang memiliki hubungan cukup dekat. Dan bahkan Eri pernah menganggap Asai sebagai pahlawan karena telah membantunya untuk berpisah dengan ayahnya yang kejam. Namun setelah kematian Soma, Eri menganggap Asai telah berubah dan sengaja meninggalkannya dalam keterpurukan. Hal ini secara perlahan membuat Eri menumpuk rasa kebenciannya terhadap Asai hingga saat ini. Hari itu, Eri tiba-tiba dihampiri oleh seorang karyawan dari Biro Administration yang meminta bantuannya untuk mencuri kekuatan orang lain yang dianggap akan menimbulkan ancaman besar. Awalnya, Eri sempat ragu-ragu dengan permintaan itu, namun setelah karyawan biro tersebut memanipulasi kebencian Eri terhadap Asai, Eri pun segera menyetujuinya. Beberapa waktu kemudian, Asai mendapatkan tugas dari manajer biro servis untuk menemui seorang pria tua berkacamata bernama Sasano Hiroyuki yang mengaku bahwa kekuatannya baru saja dicuri oleh Eri. Di sana, Sasano menjelaskan bahwa sebelumnya dia memiliki kekuatan untuk bisa membuat seseorang masuk ke dalam foto selama 10 menit. Dan agar kemampuan itu bekerja, foto yang telah dia tandai harus dirobek di lokasi yang sama di mana foto itu diambil sebelumnya. Dengan begitu, seseorang bisa masuk ke masa lalu dan berinteraksi dengan apapun yang ada di dalam foto selama 10 menit. Setelah pembicaraan itu, Asai sempat dikejutkan dengan foto air terjun milik Sasano, di mana di dalam foto tersebut tanpa sengaja Sasano juga memotret sosok almarhum Soma yang telah meninggal 2 tahun yang lalu. Yugata. Selesai dari rumah Sasano, manajer biro servis tiba-tiba memberitahu Asai tentang adanya seseorang yang sangat berpengaruh dari Biro Administration yang ingin bertemu secara pribadi dengan Asai serta Haruki. Hal ini sempat membuat Asai kebingungan karena sebenarnya dia tidak mengenal siapapun orang penting yang ada di Biro Administration. Meski begitu, di keesokan harinya, di tanggal 18 September, Asai tetap mengajak Haruki untuk mendatangi sebuah tempat yang telah ditentukan. Di sana mereka disambut oleh pelayan misterius yang menolak untuk menjawab pertanyaan apapun dari Asai. Walau begitu, pelayan tersebut tetap dengan sopan mengantar Asai serta Haruki ke dalam bangunan yang memiliki lorong masuk cukup rumit seperti sebuah labirin. Sampai di tengah sebuah pintu ruangan, Asai dipersilakan untuk masuk lebih dulu, sedangkan Haruki diminta untuk menunggu di luar. Di sana, Asai sempat memperhatikan beberapa tatanan rak buku sebelum kemudian bertemu dengan seorang wanita tua yang dari suaranya saja, Asai bisa langsung mengenali bahwa wanita ini adalah Witch. Sosok wanita misterius yang dulu memintanya untuk berhenti di stasiun Sakurada. Yang kemudian diketahui bahwa Witch memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Dan karena kekuatan inilah, Witch terjebak di dalam bangunan ini selama 51 tahun terakhir. Karena Biro Administration tidak ingin ada seseorang dengan kemampuan berbahaya seperti ini berkeliaran di antara masyarakat.
Namun, Biro juga tidak bisa membiarkan Witch pergi begitu saja, karena kemampuannya adalah aset yang paling berharga untuk memprediksi masa depan kota Sakurada. Witch sempat menyentuh Asai untuk melihat masa depannya, sebelum kemudian dia mengungkapkan bahwa dalam 10 hari ke depan, Witch akan menemui ajalnya. Hal ini sempat membuat Asai kebingungan, namun sebelum dia bisa bertanya mengenai apa maksud pertemuan ini, tiba-tiba penjaga muncul untuk meminta Asai segera keluar karena waktu pertemuan sudah selesai. Dan kini giliran Haruki yang dilihat masa depannya oleh Witch. Namun pembicaraan mereka malah menjurus ke seberapa besar perasaan Haruki terhadap Asai. Haruki kemudian mengungkapkan bahwa meskipun Asai tidak lagi memiliki anggota tubuh atau bahkan berubah menjadi batu sekalipun, Haruki tetap akan mencintai Asai. Sementara itu, di luar bangunan, Asai tiba-tiba dihampiri oleh Eri yang mengaku datang dengan tujuan untuk mencuri kekuatan Haruki. Sayangnya, sebelum Asai bisa memberitahu Haruki akan hal ini, dia tiba-tiba disekap oleh gadis lain bernama Youka Murase, yang memiliki kemampuan untuk melakukan apapun pada sesuatu hal yang dia sentuh. Dia bisa saja membunuh Asai hanya dengan satu kali ucapan, dan bahkan bisa menggunakan kemampuannya untuk tidak terpengaruh dengan reset waktu yang dilakukan oleh Haruki. Yang pada akhirnya, Asai pun tidak bisa melakukan banyak hal ketika Eri mencuri kekuatan Haruki. Sebelum pergi, Murase sempat mengungkapkan bahwa jika Asai ingin kekuatan Haruki dikembalikan, dia harus membuat peta detail mengenai jalur labirin yang mengarah ke ruangan Witch. Karena dengan kemampuan Asai, permintaan seperti itu tentu tidak akan mustahil untuk dilakukan. Setelahnya, Asai segera membawa Haruki ke kantor biro servis dan memanggil salah satu teman lamanya bernama Sakagami, yang memiliki kemampuan untuk meniru dan mentransfer sebuah kekuatan dari satu orang ke orang yang lain. Karena Asai masih ingat betul bagaimana Haruki bisa menggunakan kekuatannya, sehingga dengan bantuan dari Sakagami, Asai berharap bisa mentransfer pengetahuan itu kepada Haruki. Sayangnya, setelah proses dilakukan, nyatanya Haruki tetap tidak bisa mengingat bagaimana cara menggunakan kekuatannya. Setelah mengantar Haruki pulang ke rumahnya, Asai kembali lagi ke kantor biro servis untuk memberi informasi pada manajer tentang Eri yang sengaja mencuri kekuatan Sasano atas perintah langsung dari biro administration. Asai juga bertanya kepada sang manajer tentang apa yang dia ketahui mengenai Youka Murase. Karena di dalam daftar anggota lama biro servis, nama Youka Murase tertulis di sana dan sudah seharusnya sang manajer mengenalnya. Disinilah akhirnya terungkap bahwa sang manajer yang bernama Tsushima merupakan teman baik dari kakak laki-laki Murase yang telah meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. Setelah kejadian itu, Tsushima dan beberapa orang lain menerobos ke dalam markas biro administration untuk meminta bantuan mereka dalam menyelamatkan kakak Murase. Karena sebenarnya, Murase sendiri yakin bahwa dia bisa membangkitkan kembali kakaknya menggunakan kemampuannya. Namun sayang, permintaan itu tidak ditanggapi oleh biro servis dan tidak pernah ada bantuan yang datang, sehingga Murase gagal untuk menyelamatkan kakaknya. Nah, dari penjelasan itu, Asai segera menyadari bahwa kemungkinan besar saat ini Murase bersama Eri sedang dalam rencana untuk berusaha menangkap Witch agar mereka bisa mendominasi Sakurada dan mengambil alih biro administration. Sepulang ke rumahnya, Asai segera melakukan yang terbaik untuk membuat peta lokasi Witch seakurat mungkin sesuai yang diminta oleh Murase. Namun di saat itu, Asai tiba-tiba menyadari bahwa jika Murase ingin menangkap Witch, sudah seharusnya Witch mengetahuinya lebih dulu karena dia bisa melihat masa depan. Asai kemudian menghubungkan hal ini dengan Witch yang tiba-tiba memintanya datang bersama Haruki, Sasano yang mengaku kehilangan kekuatannya, serta kemunculan Mirase dan juga Eri yang tidak terduga membuat Asai semakin menyadari bahwa kemungkinan besar semua kejadian ini sebenarnya telah direncanakan oleh Witch yang berusaha untuk kabur dari gedung penahanannya dengan meminta bantuan dari kekuatan mereka semua. Hal ini juga semakin diperjelas dengan tatanan rak buku yang ada di ruangan Witch ternyata memiliki tatanan yang sama persis dengan yang ada di rumah Sasano. Maka dari itu, di keesokan harinya, Asai kembali mendatangi rumah Sasano untuk memintanya mengungkapkan rahasia yang sedang disembunyikan. Disinilah Sasano akhirnya mengaku bahwa dulu sebelum Witch ditahan oleh biro administration, dia bersama Witch memiliki hubungan istimewa dan hubungan itu tidak pernah berakhir bahkan hingga saat ini. Dan sebenarnya Sasano juga tidak kehilangan kekuatannya, karena ketika dia menatap mata Eri, saat itu Sasano lupa memakai kacamatanya, sehingga penglihatannya yang kurang jelas membuat kekuatan Eri tidak berefek kepadanya.
Dan dia juga dengan sengaja meminta Asai untuk datang karena sebelumnya Sasano mendapatkan pesan melalui foto lama Witch yang mengungkapkan bahwa Asai akan bisa membantu mereka untuk bersatu kembali. Namun Sasano mengaku dia tidak diberitahu secara spesifik tentang bagaimana caranya. Setelah pembicaraan itu, Sasano menyerahkan 3 foto kepada Asai, di mana satu foto menunjukkan Witch muda sedang berada di pantai, sedangkan foto lainnya adalah foto dengan background Soma di air terjun serta sebuah foto di jembatan. Untuk itu, Asai kemudian mengajak Haruki untuk pergi ke pantai, tempat di mana foto Witch muda diambil. Bersama-sama mereka merobek foto tersebut untuk bertemu langsung dengan Witch dari masa lalu. Setelah melihat masa depan Asai, Witch muda langsung bisa menyadari mengenai apa yang terjadi. Witch lantas mengungkapkan bahwa sebenarnya dia telah dengan sengaja memanipulasi Eri serta Murase untuk melawan Biro Administration. Karena dengan begitu nantinya mereka bisa membantunya untuk keluar dari gedung penahanannya di masa depan. Meski pada dasarnya melawan Biro Administration adalah ide yang sangat buruk. Setelah menentukan waktu pertemuan berikutnya di tanggal 19 September pada pukul 20:18, Asai dan Haruki pergi menemui Mirase untuk menyerahkan gambar yang telah dia buat. Namun saat itu, Eri menolak untuk mengembalikan kekuatan Haruki karena hari ini masih termasuk dalam hari kedua setelah Haruki melakukan riset terakhirnya. Sehingga mereka berjanji akan mengembalikan kekuatan itu pada beberapa hari ke depan agar Haruki tidak bisa melakukan riset untuk mengubah kejadian dalam 3 hari ke belakang. Di sana, Mirase juga sempat menawari Asai serta Haruki untuk bergabung dengan kelompoknya demi mengambil alih dan membangun ulang sistem Biro Administration yang dinilai tidak lagi efektif. Namun, Asai mengaku bahwa dia memerlukan waktu untuk memikirkan tawaran tersebut. Setelah pertemuan itu, Asai segera mengumpulkan Haruki, Sasano, Tomoki, serta Sakagami di ruang biro servis untuk menjelaskan strateginya dalam membantu Witch terbebas dari gedung penahanannya. Di mana tepat pada pukul 21:18 ketika Murase dan Eri sedang memanipulasi penjaga untuk menuju ke ruangan Witch, secara diam-diam, Sasano mengikuti dari belakang dan memotret setiap pintu yang telah dilewati oleh Murase dan Eri, lalu menyerahkan semua fotonya kepada Asai. Hingga ketika hanya ada 1 pintu yang tersisa, Asai segera menghentikan Murase dan menjelaskan bahwa Biro Administration tidak mungkin bisa dikalahkan hanya dengan cara seperti ini. Hal itu membuat Murase sempat mengulurkan tangannya dan mengancam akan membunuh Asai jika dia tidak segera berhenti. Namun hal itu tidak membuat Asai mundur dan justru meminta Tomoki untuk merekam suaranya, di mana Asai memberi perintah kepada Haruki untuk melakukan riset. Tentunya hal ini segera ditertawakan oleh Eri karena dia belum mengembalikan kekuatan Haruki. Akan tetapi, tepat setelah Asai meminta Murase untuk membujuk Eri agar segera mengembalikan kekuatan Haruki, dia secara dengan sengaja menyentuh tangan Murase yang seketika itu membuat Asai terbunuh. Kejadian itu seketika membuat Murase berteriak histeris karena sebenarnya dia sama sekali tidak bermaksud untuk melukai Asai. Namun karena semua telah terjadi, hal ini tidak memberi pilihan lain bagi Murase selain memerintahkan Eri untuk segera mengembalikan kekuatan Haruki. Dan sebelum riset waktu dilakukan, Sasano sempat menyerahkan semua foto Polaroid yang telah diambil sebelumnya kepada Murase. Karena dengan begitu, Murase tidak akan terkena efek dari riset waktu dan tidak akan bisa melupakan semua kejadian yang terjadi di hari ini. Singkatnya, Tomoki kemudian mengirimkan suara dari Asai sebelumnya untuk memerintahkan Haruki melakukan riset waktu ke tanggal 17 September. Waktu kemudian kembali tepat di saat Haruki baru saja melakukan penyimpanan waktu. Dan sama seperti sebelumnya, Asai kembali menceritakan apa yang telah terjadi selama 2 hari terakhir. Mulai dari pertemuan mereka dengan Witch sampai hilangnya kekuatan Haruki karena dicuri oleh Eri. Di sana, Haruki sempat bertanya kepada Asai mengenai apakah hubungan mereka akan berubah jika dia benar-benar kehilangan kekuatannya. Dan Asai kemudian menjawab bahwa dia akan bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk mengembalikan kekuatan Haruki jika hal itu benar-benar terjadi. Setelah itu, Asai kembali menjalani semua aktivitas tepat seperti yang telah dia lakukan selama 2 hari berikutnya. Hingga ketika dia bersama Haruki pergi menemui Witch, mereka bertemu dengan Murase di depan gedung yang lantas memberikan semua foto Polaroid kepada Asai. Di sana, Murase juga sempat mengaku menyerah dan menyesal dengan apa yang telah dia lakukan. Namun Asai segera menenangkannya dan mengajak Murase untuk saling bekerja sama dalam menghadapi masalah apapun yang akan datang.
Setelah pertemuan itu, Asai yang masuk ke dalam gedung dan bertemu dengan Witch secara diam-diam memasukkan foto Polaroid ke dalam sakunya tanpa sepengetahuan dari penjaga. Sehingga Witch lantas menggunakan foto-foto tersebut untuk melarikan diri dari gedung penahanannya. Di malam berikutnya, Asai kembali bertemu dengan Sasano serta Witch yang saat itu berencana untuk pergi dari kota dan meninggalkan kekuatannya agar mereka bisa menghabiskan sisa hidup dengan damai. Witch juga sempat mengungkapkan bahwa sebenarnya ada satu orang lain lagi yang juga memiliki kemampuan untuk bisa melihat masa depan. Dan Asai sebenarnya juga sudah bertemu dengan orang itu. Keesokan harinya, Asai meminta Haruki untuk segera melakukan penyimpanan waktu, karena setelah ini dia memiliki rencana lain untuk berusaha mendatangkan kembali Soma dari masa lalu. Dan jika hipotesisnya ini berhasil, kemungkinan besar Soma akan bisa bertahan selamanya di dalam dunia nyata. Untuk itu, setelah melakukan penyimpanan waktu, Asai lantas membawa Haruki ke sebuah air terjun yang lokasinya sama persis dengan foto yang diberikan oleh Sasano. Dia juga memanggil Sakagami serta Murase untuk ikut membantunya. Di mana rencananya mereka bertiga diminta untuk merobek foto dari Sasano secara bersamaan guna bertemu dengan Soma di masa lalu. Setelah itu, Murase akan menggunakan kemampuannya untuk tidak terpengaruh dengan riset waktu yang akan dilakukan oleh Haruki. Sedangkan Sakagami bertugas untuk meniru kekuatan Murase lalu mentransfernya kepada Soma. Dengan begitu, kemungkinan besar mereka bisa membawa Soma dari masa lalu untuk hidup secara nyata di waktu saat ini. Yang secara mengejutkannya, rencana ini benar-benar berhasil tepat seperti yang diperkirakan oleh Asai. Setelah waktu kembali pada penyimpanan waktu terakhir di tanggal 20 September, Asai lantas menemui Soma di sebuah mercusuar yang secara anehnya Soma sama sekali tidak terkejut dengan apa yang telah terjadi. Dan disinilah akhirnya terungkap bahwa sebenarnya Soma adalah pemilik kekuatan lain dari kemampuan untuk bisa melihat masa depan yang sebelumnya disebutkan oleh Witch. Yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata semua hal yang terjadi dalam 2 tahun belakangan ini, termasuk juga dengan kematian Soma sendiri, adalah suatu tindakan yang memang disengaja demi menyelamatkan Asai. Namun Soma menolak untuk menceritakan lebih detail mengenai apa yang terjadi, dan justru meminta Asai untuk bersiap karena suatu hal yang buruk akan segera terjadi. Dan film pun berakhir. 2代目の魔女よ。 Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan saya berharap plot film ini bisa kalian pahami dengan mudah. Karena jujur, ketika saya melihat animenya untuk pertama kali, saya benar-benar bingung dengan jalan ceritanya karena dibuat maju mundur. Silahkan like kalau suka videonya, silahkan dislike 2 kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.